session. Everybody, welcome to Legally Digital with Alan and Josh, our Philo. I don't know how I started calling him Josh. I think he was first introduced to me as Josh for some reason. But let's just start calling him Philo. I think that's a much cooler name anyways than Josh. Like if you watch the video that I shared yesterday on YouTube and on Instagram TV, then you might know him a little bit already. So he's the CEO of Legalku. It's a really cool legal tech startup, and they help with a lot of company establishments, taxation, and that sort of stuff. But I think what really sets them apart from the other more conventional legal companies is that they're very digital. I think that's the number one thing that I'd really like to point out. Now, Josh here, Philo and myself here, would really just like to share what's been happening, especially during this crisis. And it's this sort of time is really make or break for a lot of people. And from what Philo has told me so far, it seems to be very uplifting the way that people handle this outbreak. Don't you agree, Philo? I think you're still muted. Okay. Yeah, of course, Alan. Yeah. Maybe I can also explain about how the early stage business can grow in the condition like this, because basically all of business line is affected by the crisis. But I know the entrepreneur is the one who can respond better, because maybe we are adaptive enough. So I think we can also discuss about that matter, and also what kind of legal things. Legal is basically, it's not only agreement. Basically, there's some also legal things about the negotiation, about the expansion, and other things. Yeah. Okay. Yep. Very good. I think. All right. So for all of you who are attending, if you want to ask a question, you can raise your hand. There should be a button somewhere for you to raise your hand. You can also type in the questions that you want to ask, and then when we see fit later on, as we progress with Philo's presentation, we'll stop sometimes and address those questions, and then we continue. We'll stop and address those questions. So we're going to try to make it as interactive as possible for you guys. So yeah, I guess Philo, you have something prepared for everybody attending. Let's go ahead and dig right into it. I think you're muted again, by the way. Okay, sorry. Okay, I will share my screen. Yeah. Okay. Thank you, Alan, for the time. Thank you, everyone, for coming for this event. I would like to introduce you to the event, Legally Digital. I would like to introduce myself first. My name is Philo. You can call me Philo, but yeah, most of my friend call me Josh also, Josh or Yosh. So there's a lot of confusion about that matter. But you can call me Philo because it's relevant with my surname. Yeah. Okay. Basically, I already have experience as a lawyer. Now I'm still a lawyer. I also have experience in IPR, intellectual property right lawyer, and corporate law. So I think I'm capable enough to explain to you about the corporate law matter. But I'm also establishing a legal tech company named Legalku Digital. So we provide the small medium enterprises and micro to give the legal services, but with a digital platform. Okay. Yeah, maybe a little things about legal tech. Basically, legal tech is quite similar. The deliverable of the service basically is all about legal, but different user experience, because we use the technology as the main platform. So we are not law firm, but we have a capability of a law firm, but we're not law firm, so we're not comply with the advocate regulation or other things. Basically, we are a legal tech company. Yeah.
basically everyone call it the legal tech will be disrupt the legal services, but I think legal tech companies will came along together with the legal services, because all the legal services for now, Mhm. for example, most of law firm doing the work from home. They need a platform, a secure platform, also how to manage the associate and other billable hours. So they need to use the management platform. Mhm. That's the legal tech can provide. Okay, yeah, there's a lot of thing about legal tech. Artificial intelligence, this is the bot, this the AI about the consultation. Mhm. Most of legal tech or maybe a platform also using the chatbot, also now for voice bot. So this is basically not really new things in technology. Big data. So most of the law firm basically they already have all the data, but they're not using the data. So for legal tech, we really depend on the big data about the government issued, about the license permit and other things. Legal research. For now, there's a lot of in hard copy document for legal research, but we can do the things directly with digital, with OCR, optical character recognized. So that's the legal text doing for the legal services. Okay. And that's a lot of things about automation, about the cloud computing and other things. Okay, the business model basically the legal tech can directly to the business, can directly also to the legal services and also the customer for the retail. Yeah, this is maybe for some example about the legal due diligence. For now, if the law firm doing the legal due diligence, they want to checking the company they want to partnership or the company they want to buy or acquire, they can use the legal due diligence by digital. So we can what uh, scanning all the legal documents with the OCR, and so the time of legal due diligence can be more efficient. Yeah, that kind of things. Mm. Okay, now maybe we can talk about the business thing now. Basically, I don't think everyone know the difference between the startup and the SME. Basically, because of the micro, we call it now MSME, micro, small, medium enterprises. Basically, the startup is not only for the tech company. A startup is basically about the stage. So if you also you started your business with doing like you selling a noodle, you selling the beverage, not with the platform, not with the online things. Basically, you can call it is also the startup, because this is it's early to establish. So the startup basically is about the stage, but because of the Google, because of the Apple and another tech company, so the startup is identical with the tech company. Mm. Okay. Okay, I see your but point. yeah, about the MSME, okay, the micro, small, medium enterprises in Indonesia, maybe we're familiar with UKM, UMKM. It's Yeah. maybe like degrade the meaning of SME, because if people say UMKM, then people think it's all about the micro business. Basically, the small and medium business also is included in UMKM. Mm. We call it MSME. What's the difference? The MSME is basically about the limitation of asset and capital. So if you want to check this one, okay, if your company below the 50 million Indonesian rupiah, then it will call the micro business. Okay. Between the 50 million until the 500 million, it will call small business. And exit the 500 million until the 10 billion rupiah, then you can call it as medium business. So basically, if people call your business is SME or UMKM, I think it's still good enough, because under 10 billion atau 10 miliar rupiah, you still UMKM. Yeah, Mm. that kind of things. Yeah, this Wow. is Okay. this is the real meaning. But for the license of distribution, izin edar, izin produksi rumah tangga, dan
another license, basically they also have the limit of revenue. So about the treatment, basically depend on the asset, but for the license submission, they also will check your revenue, basically. Yeah, that kind of difference. License submission. Okay. Yeah. All right. Okay. Now, this is 5 challenges on early stage startup and enterprises. Basically, it's everyone get this challenge. Okay. The first is the financial. Financial is really essential challenge. Most of it about the capital. The capital, how to establish the company without capital. Some of entrepreneurs started with the skill. They don't have any capital, so they try to find out the investor. This is the first challenge. The second one is the cash flow. Not every business will already to bankruptcy is a non-selling company. If their performance also good, but the cash flow is not good, we can give the example like a B2B business. If your customer is basically the company, big company, they also have the term of payment, so the cash flow is not really smooth. It also can make your business bankrupt. So the cash flow is also the important things. Yep. Also, the third is about the pricing. This is the really challenging about to decide how your company placement between the competitor, because the pricing will decide what kind of your brand. This is the first challenge about the financial. The second one is about the product. If you already have the financial things, you still need to make a product. The product is not only for non-services. The services also have the product. Such as legal tool, our product is basically the on-demand services like establishing a deed of establishment, license permit process, and other things. That's our product. Even if that's a service. Like a JNE, the product is basically yakin esok sampai, that's kind of product. So the product is not only the hardware things, but also the services. The problem is basically about the innovation about the product. Most of the product is quite similar, so not innovative enough. But also there's some challenge about the market fit. Some product is really innovative, but the market doesn't need that kind of product. So you have to find the market fit product, but also quite distinctive, have a unique selling point, USP. That's the second challenge. The third one about the marketing strategy, of course, about distribution, about the network and the target marketing. The fourth one about the business growth. If you already have the last 3 things, financial, product development, and marketing, but you're not your business is not growth enough. This is the one you need to know about the branding, about the digital marketing. This is you're good at digital marketing, Alan. You can also call AMS about this matter. Also about the automation of internal. What kind of automation of internal? If you want to create the franchise, of course you need to establish the automation or the SOP of your company. So basically, this is for the purposes of the business growth. The fifth one, of course, about the legal matter. This one, maybe I'm specialized in this. About the certification, about the compliance to the regulation, compliance to the government and other things, license and permit. Also about the partnership dispute. We will explain about that later. Okay, I have a question before we move on. Can you go back? Okay, it is very interesting how you put all these 5 challenges here. But then you put legal matter as number 5. Okay, because I think this is a lot of what a lot of people are a bit confused about, including myself. At many times in the past, it's like I wanted to start something, and then to be able to start something properly, you would need the legalities, right? Yes, right. But then again, if you put in the legalities before doing any market validation, sebelum coba-coba dulu, sebelum memastikan bahwa bisnis ini akan berjalan. Jadi kalau ambil legalitasnya dulu pasti akan mikir,
oh sayang ya uangnya sudah invest Yeah, legalitas cuman nggak berhasil. Tapi on the yeah, other hand, if you do it first without the legalities, you will have problems with yeah, payments, number one, and being a trustworthy brand. Because yeah, you want to offer your services to a large corporations, then most of them are going to ask for, um, the deeds of establishment or at yeah, least yeah, a company bank account. So you can't, deal with that kind of company. So maybe you can, as we move along, yeah, give us a bit of advice on how to tackle that exactly. yeah, yeah, Which yeah. one comes first, is it the chicken or the egg? Yeah. Okay. Yeah, maybe it's depend to the priority about the legal things. Saya pernah sampaikan legalitas itu seperti tralis atau pagar. That's kind of a simple what kiasan. Jadi if we compare our home without the gate or without pagar gitu, kita akan melihat uh, memang itu costly di awal, tapi kita compare dengan kondisi aman. Ketika kita compare it dengan kondisi rumah yang kerampokan, maka pagar atau tralis tadi bukan jadi cost, tapi itu adalah bentuk risk mitigasi. Legal things is kind of that way. This is really important, but you need to find the priority. I want to establish a company at first, but you don't have any co-founder. I suggest you to better to make a founders agreement first before you try to establish a company. I only have the idea, but basically I have a good name of my company, but I don't have any capital. I don't have any things. If is it necessary for me to establish a company now? No, I think you need to register your trademark first. That's kind of it's depends situation, but I agree with you, Alan. Basically, legal things is really important things, not only about the agreement, but you need to put everything on the paper about the legal documents. That's the really important things. So legal matter is not only about the deed of establishment, akta pendirian, agreement atau license permit, but also about the some of legal things, receipt, kwitansi, Yes. Berita acara, minutes of meetings, and other things. It's also a legal matter. So, yeah, basically these 5 challenges not berurutan, but basically most of SME, complain about that kind of matter. Yeah, mostly it's about financial. The second about the product and other things. Legal things basically. They find the priority of the legal things if they want to expand, if they have opportunity to grow. They have the customer in B2B and the customer asking, can we look your date of establishment? Then they try to make the legal company. But basically legal things is important things for you to be sustainable business. It's also to protect your interest, your personal asset. So yeah, that kind of things. Basically. Okay. Yeah, that's a really good. I have another question, but I'll save it for later. Yeah. Okay. So, or another participant can use the chat or FAQ if you want to ask. click on the Q&A button if you have any questions anytime. If it's relevant, I'm gonna address it. Kalau relevan dengan apa yang kita bicarakan sekarang akan langsung di address. Kalau enggak mungkin agak nanti lagi. Cuman pasti kita akan touch on semua pertanyaannya. Yeah. Okay. This is about legal issues. Basically, quite relevant with our last presentation. The common mistake, basically, the first is not making a deal clear with the co-founder. Basically, in the business, you cannot do it alone. Maybe you can do it alone, but that's really tough things. You need a partnership. So ideally, you need to find the co-founder with a different function, a different characteristic. But ya common in Indonesia, nggak enakan sama teman, nggak enakan sama orang, jadi biasanya nggak dibuat hitam di atas putih. I think that's the biggest mistake, because basically the co-founder, the founders agreement is really relevant if the business is growing. Basically, when the business is still struggling, there's no dispute between the founder.
really good cooperation and other things. But when the business is growth, when the investor want to come, then the ego of the founders will increase. So I think the first thing you need to do is doing the deal clear. It's okay to have the majority shares if you think you are the essential on the business. Your skill is the more powerful to running the business. Then you can be the majority share. It's okay. If only two founders, ya di Indonesia banyak banget, cuma ada 2 co-founders gitu ya, terus 50-50, 50%, 50%. I might say the business will be out soon. Because, yeah, if one co-founder is angry and he doesn't want to sign any documents, then the deadlock. Yeah. Nggak ada, ya, the shareholder meeting cannot be established. Jadi, kalau misalnya pun cuma 2, ya harus ada majority. Kalau mau tetap adil, biasa Indonesia gitu ya, nggak enakan. Misalnya, let's say 49-49, 2%-nya diberikan kepada mentor kita atau orang yang dianggap dihormati. It's also okay. But, okay, that's a good idea actually. Yeah. Because Indonesian people really, nggak enakan di awal gitu ya. Biasanya kita kasih way-nya seperti itu. Jadi kasih saham ke pihak ketiga, third parties who can be your mentor, who can be also your good with a good name, so your company can establish more reputation with the name of that person. You can give some share. That's the first. The second one, not starting the business as a corporation or PT. This is a really essential things. In Indonesia, most of it still want to establish a company in CV, Komanditer Financial. Basically, that's a legal entity formed when we're still in penjajahan Belanda. Yeah, because the name also, it's basically there's a lot of disadvantage if you using CV as your entity. Basically, it's also not a legal entity because not recording in the Ministry of Law, not registered. So basically, you need to start your company in PT. Maybe after the founders agreement release, at first saya selalu sampaikan di fase awal co-founder kasih fase trial. People saying is fasting period of quick period for trial. Then after the trial, like 2 months or 3 months of cooperation with that co-founder, then you already start your business in PT. Basically founders agreement is like pacaran kalau bahasa ininya. Tapi ketika udah masuk ke akta, hanya notaris yang bisa memisahkan kita bahasanya. That's why when you establish a company in the deed, then you have to make sure that the co-founder is the right person to running the business with you. Okay. Josh, sorry to interrupt. Okay. Tapi ada yang bilang nih mungkin lebih baik pakai bahasa Indonesia saja. Okay. I think and that's really good karena ini poin-poin penting yang harus benar-benar jelas ya, orang dapatkannya jelas. Okay. It's my fault if it's in English, not Philo's fault. Okay. So it's my bad. Jadi kita recap dikit ya mungkin dari yang pertama ya. Dan saya juga ada pertanyaan. Yang pertama, not making the deal clear with co-founders. Yeah. Ini deal ini maksudnya langsung di papernya yang ada shares-nya itu atau separate deals privately antara 2 co-founders atau 3 co-founders ini? Yes, sebenarnya nanti kita akan bantu jelaskan lebih detail apa saja sebenarnya yang ada di dalam founders agreement. Kalau dengan lawyering atau misalnya assisting legal expert, tentunya akan lebih detail. Tapi kalaupun misalnya teman-teman atau audiens di sini pengen buat versi simple, it's also okay. Masih boleh banget. Misalnya hanya bilang, oke, kita akan buat usaha ABC, nama mereknya ini, porsi saham saya ini, kewajiban saya ini gitu. That's it. It's okay. Intinya adalah buat sesuatu hal itu lebih dibuat ke dokumentasi. Itu hal yang penting menurut saya karena kita nggak bisa memegang komitmen orang kalau itu hanya berbentuk verbal. Jadi itulah pentingnya untuk buat deal antara co-founder. Bahasanya sih kita bilang pahit-pahitnya udah ketahuan di awal. Oke,
what's the vision gitu ya. Visinya ini mau dibawa kemana gitu. Jangan-jangan founder yang satu tuh kebutuhannya butuh gaji cepat, dia pengennya revenue yang cepat, instan. Sedangkan founder yang satunya berpikir, ini nih kalaupun ada penghasilan, kayaknya saya pengennya buat untuk hiring karyawan dulu. Itu yang kadang nggak didiskusikan di awal. Jadi ketika nanti udah ada revenue, udah dapat klien, akhirnya jadi yang satu ekspektasinya ada bagi hasil, yang satu ternyata ekspektasinya untuk nambah aset atau punya karyawan. Itu yang saya sering temuin untuk pecah kongsi. Itu dari perbedaan visi, perbedaan ini ya ekspektasi, itu yang seharusnya di-clearkan di dalam founders agreement di awal. Jadi the more detail better. Tapi kalaupun tidak bisa terlalu detail, it's still okay. As long itu bentuknya legal document yang ditandatangani oleh para pihak. Harus pakai materai nggak? Ini pertanyaan yang paling lazim. Not necessary sebenarnya. Kalaupun ada, boleh banget. Tapi sebenarnya tanpa materai pun itu sudah mengikat para pihak. Jadi dokumen legal tanpa materai itu juga masih mengikat para pihak. Jadi nggak perlu khawatir. Oh, oke. Jadi ini sebelum PT di-establish pun bisa ada agreement ini ya? Iya. Of course, justru ini saran sebelumnya, ya. Kita sarankan sebelumnya. Begitu ada PT, Founders Agreement ini akan berubah menjadi namanya Shareholder Agreement atau perjanjian pemegang saham. Gitu. Jadi sebenarnya ini cikal bakalnya Shareholder Agreement. Justru lebih bagus kalau di awal. Oke, I think itu cukup jelas. Saya ada pertanyaan lagi buat nanti. Nanti yang kedua ini not starting the business as corporation or PT, tapi CV ya namanya. Apa itu? Ya, CV, Commanditaire Vennootschap. Commanditaire Vennootschap. Oke. Ya, itu peninggalan zaman Belanda, basically. Dan sama pemerintah Indonesia udah dibuat sistem terbarunya adalah bentuknya PT. Nanti kita akan bahas sedikit terkait perbedaannya dan kenapa benefitnya. Mungkin untuk ngasih clear insight ya. Masih banyak kok. Soalnya karena memang secara harga pembuatan beda. Kenapa beda? Lebih murah CV. Ya karena CV nggak didaftarkan ke Kemenkumham. Jadi dia nggak ada biaya registry ke negaranya. Bedanya itu aja. Jadi makanya masih banyak yang pakai CV. Sayang banget. Gitu. Oke. Next, terkait legal permit atau employment documentation. Ini juga banyak yang lupa bahwa bisnisnya itu membutuhkan izin. Misalnya ada yang masuk ke kuliner, terus dia mulai bingung nanti tiba-tiba makanan saya atau ibaratnya produk saya ditahan karena nggak ada izin edar, nggak punya izin BPOM dan lain-lain. Itu harus diatur lebih jelas. Dan juga terkait employment documentation atau dokumentasi tenaga kerja. Banyak juga yang punya tenaga kerja tapi dia nggak buat legal dokumentasinya. Bahayanya apa sih? Bahayanya adalah misalnya nanti terkait juga yang berikutnya terkait intellectual property atau HKI misalnya. Jadi ketika kita nggak ada dokumentasi pegawai, ketika pegawai kita di hijack lah oleh kompetitor, terus juga atau bahkan pegawai kita buat usaha sendiri dan lain-lain, kita nggak punya dasar yang cukup untuk bilang dia nggak boleh, karena dia kan udah tahu rahasia dapur dan lain-lain. Jadi ini penting sekali untuk di awal. Jadi mungkin ya tadi ya, kalaupun nggak bisa pakai yang profesional, sebenarnya bisa pakai cari aja yang di Google gitu. Memang nggak begitu lengkap, tapi it's better than nothing gitu. Tapi kalau misalnya ada budget yang cukup, juga bisa pakai yang expert. Di kami bahkan untuk drafting itu murah banget, plus bisa dicicil jadi promosi. Oke, jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya ini harus di garis bawahi. The fourth, keempat itu terkait intellectual property protection atau hak kekayaan intelektual. Ini lucu banget nih. Saya tuh banyak ketemu banget sama startup founder di Tech in Asia Conference, di banyak conference gitu ya. Dan nama startup itu keren-keren. Logonya udah keren banget. Problemnya adalah itu nggak didaftarkan sebagai merek. Jadi nanti yang bahaya adalah ketika kita udah berjalan lama, terus itu ternyata nggak bisa didaftarkan. Nggak bisa didaftarkan itu bukan berarti udah orang lain punya juga. Ada juga namanya merek distinktif atau sesuai dengan fungsinya. Itu nggak boleh. Misalnya kayak es teh manis, kita jualan es teh manis. Kita nama mereknya es teh manis. Itu nggak mungkin terdaftar di Dirjen Haki karena distinktif. Jadi hal-hal yang seperti itu memang harus dipikirkan di awal. Dibanding sudah kita jalan lama, terus ternyata merek kita nggak didaftarkan. Dan lebih ngenesnya nih, kalau bahkan merek kita sendiri didaftarkan oleh kompetitor kita atau bekas karyawan kita.
Dan kita sebagai pemilik awal disuruh untuk mengganti nama. Wow, it's happened basically. Saya pernah mengalami klien yang butuh seperti itu. Dan itu sulit banget. Saya udah bisa bilang, ya mistake awalnya dari Anda. Karena Anda nggak melihat aset itu dan tidak diproteksi. Kalau di Indonesia itu first right to first right register, first to file, sorry. Siapa yang daftarkan duluan itu yang punya hak. Dia nggak peduli. Contohnya ya, case-nya IKEA misalnya. IKEA Surabaya itu udah daftarin mereknya duluan. Justru IKEA Swedia waktu itu sulit masuk sini. Jadi hal-hal seperti itu penting sekali. Kita contohkan ya kalau IPR gitu ya, kalau merek, ada yang tahu Aquos nggak? Alan, do you know Aquos? Aqua Japan. Oh, no, never heard. You don't, okay. Basically Indonesia tuh tahu banget. Aqua Japan itu sebenarnya Sanyo. Kita lihat gimana susahnya untuk rebranding. Ketika kita udah punya brand yang dikenal oleh publik gitu ya, lalu kita buat, walaupun itu dengan aset yang gede banget gitu. Atau Indosat Ooredoo. Untuk memperkenalkan Ooredoo-nya berapa lama dia masukin iklan. Jadi rebranding itu really bad things lah. Susah banget kalau kita mau rebranding, sayang cost-nya. Dan itu bisa diantisipasi sebenarnya ketika kita daftarkan merek dulu di awal. Jadi bahkan kalau saya bilang, ini yang paling pertama sebelum kita punya co-founder bahkan. Ketika kita punya idea, kita cek dulu namanya. Sebelum kita buat kartu nama, kita pastiin dulu intellectual property-nya bisa kita milikin. Oh. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. How do you check that? Nanti Nah, atau gimana? Betul. Gini, ada caranya. Pengecekan yang paling mudah lewat website. Ada Dirjen Haki, dia bisa ngecek melalui online. Hanya jeleknya, Dirjen Haki itu dia selalu update-nya tuh 3 bulan ke belakang. Jadi, kalau saya boleh sampaikan, tidak terlalu akurat. Tapi minimal bisa dicoba. Gitu. Tapi dia nggak begitu akurat. Bahasanya tuh, kita nggak tahu yang ngedaftar kemarin ada nggak. Gitu. Kan bahaya juga ketika kita daftarin. Dan daftar merek itu, kita bayarnya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi kita bayar di awal, merek kita diterima atau ditolak itu uang angus. Itulah pentingnya pengecekan di awal atau trademark search. Nah, itu yang paling penting. Jadi bisa juga teman-teman cari DJKI status. Nah, itu kalau nggak salah websitenya. Nanti tinggal masuk situ, tinggal klik. Tapi tadi dia nggak terlalu update. Tapi lumayan lah bisa ngeliatin merek-merek orang. Yesus, bisa ngelihat yang belum di dalam. Iya, betul. Betul sekali. Lumayan buat cari-cari gitu. Dulu ketika iPhone punya merek iWatch dan lain-lain, semua yang pakai i itu didaftarin mereknya. Itu orang ya nggak boleh sih. Itu namanya mafia merek. Jadi iWatch, iGlass, iBook, bla bla bla, wah semua daftarin. Karena ketika kita punya mereknya seperti jualan domain website. Gitu. Iya. Ini di mana ini yang daftarin semua II itu? Iya, di China. China. Aplikasi misalkan kita daftarin di Indonesia, itu di seluruh dunia atau cuma di Indonesia saja? Cuma di Indonesia. Jadi memang ada per region, ada juga per jadi kalau per region misalnya kita masukin ke Uni Eropa, memang cost-nya jauh lebih tinggi, tapi satu kali daftar bisa kepake ke semua negara Uni Eropa. Terus kalau di Indonesia atau Asia Tenggara, ASEAN sih belum ada, jadi tetap harus per negara. Tapi minimal gini, kalau kita minimal udah daftar di 5 negara, itu kita bisa klaim bahwa kita merek terkenal. Nah, merek terkenal itu akan mengurangi potensi merek lain yang menyerupai kita untuk terdaftar. Jadi sebenarnya kalau dibilang, kalau startup ya, standar package-nya tuh daftarin merek tuh di Indonesia dan Singapura. Karena bahasanya untuk wilayah Asia biasanya itu akan geser ke Singapura. Jadi minimal mulai berpikir juga untuk trademark-nya disiapkan. Kalau ada yang strategi mau ekspansi ya. Kurang lebih gitu seperti itu. Dan semua patent dan lain-lain itu per negara. Dan trademark ini kan pastinya. Yes, betul. Oke. Wow. Oke. Lalu yang the fifth terkait good term and use. Nah, ini juga unik ya. Term of use agreement atau ibaratnya privacy policy, ketentuan penggunaan, plus disclaimer. Kalau saya masukin lagi ada disclaimer juga. Contohnya kenapa? Saya pernah dapat satu klien yang dia catering, dia kena ganti rugi hampir 150 juta karena pekerjaan yang nilainya kurang dari 50 juta. Wow.
karena keracunan. Ternyata ada apa ya, dia buat acara catering besar, ternyata catering besarnya terus keracunan dan semua biaya perobatan di charge ke dia. Nah, Wah. kenapa kita bisa lepas? Karena kita masukkan disclaimer di kemasan sama di kontrak. Bahwa disclaimernya apa? Bahwa tadi ini untuk yang food and beverage ya, bahwa ketentuan penggunaan harus ditaruh di tempat adem, tidak boleh kena sinar matahari, itu kan disclaimer. Sama nih, kita mulai pakai makanan wajib dimakan 2 jam, maksimal 2 jam setelah serah terima. Nah, memang ternyata panitia ketahuan untuk ngasih makanannya lebih dari 2 jam. Jadi ketika itu kita bisa berkelit tuh. Oke, berarti itu bukan makanan kita yang salah, tapi penyajiannya. Ya. Harusnya sebelum itu sudah di-share. Nah, hal-hal seperti itu akan mempermudah kita ketika keluar dari konflik atau dispute. Penting sekali nih untuk teman-teman yang punya startup, yang punya website, yang punya blog, itu harus siapin disclaimer atau term of use atau privacy policy. Jadi siapa aja yang boleh cek, terus juga kasih disclaimer ya kalau emang ada yang ngambil data dari yang lain dikasih disclaimer atau dimasukkan copyright siapa. Jadi itu penting sekali. Teman-teman desainer juga tuh banyak yang misalnya pakai font atau pakai desain yang ada di web gitu ya, dikira gratis. Ternyata gratis kalau dipakai untuk non komersial. Ketika di komersial mereka tetap minta compensate dan itu kena gugatan hukum. Jadi harus disiapin tuh ketentuan-ketentuan dan biasakan membaca term of use. Sama juga. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita pembuat bisnis atau pemilik bisnis, mulai deh difikirkan seperti ini karena capek banget kalau udah kena legal dispute. Kita nggak ngomong cuma gugatan hukum, bisa sampai pidana juga soalnya. Bisa sampai juga capek berkonflik itu. Untuk pengadilan biasa itu bisa sampai 1-2 tahun. Dan 1-2 tahun itu kan waktu yang lama ya untuk bisnis kita jalan. Jadi this is the 5 legal issue yang emang sebenarnya menurut saran saya teman-teman tuh banyak yang lupa sekali ke sini gitu, atau nggak lengkap. Kurang lebih seperti itu. Oke, before we continue, kalau mau ada pertanyaan ke Q&A ya, Akan. di chat, tolong biar nanti lebih rapi aja. Oke, saya answer live nih ya, yang pertanyaan ya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Andiani. Perusahaan mempunyai kewajiban pendaftaran peraturan perusahaan. Oke, dan PKWT mereka sebagai startup, laporan tersebut dengan alasan perusahaan baru menghindari survei. Oke. Nah, gini, peraturan perusahaan itu diwajibkan oleh tenaga kerja kalau udah mencapai 10 orang karyawan. Kalau belum, sebenarnya belum wajib. Tapi kalau sudah mencapai, segera sampaikan. Lebih baik, gini, oke. Berarti note-nya untuk menghindari survei. Nah, gini, kalau saran saya sih, saya selalu sarankan untuk compliance. Compliance itu apa? Minimal dilaporkan dulu. Kalaupun nanti ada revisi atau perubahan, nggak apa-apa. Survei apa yang dimaksud, misalnya dicek oleh Disnaker. Disnaker itu mendapatkan ribuan peraturan perusahaan dan lain-lain itu tiap harinya gitu. Jadi bahasanya untuk divisit dan lain-lain pun juga sebenarnya ya nggak sesering itu juga. Dan bahasanya bahkan kita pun belum pernah kena visit gitu untuk itu. Tapi kita udah comply dengan peraturan perusahaan. Pentingnya adalah untuk ke compliance. Jangan lupa bahwa kalau kita udah ngobrol tadi ya non compliance, bisa ada pencabutan izin, itu berarti sanksi administratif. Ada juga denda, juga sama sanksi administratif. Atau nanti bisa ke pidana kalau dianggap memang menyembunyikan informasi atau hal-hal yang tidak comply. Jadi saran saya sih masukin aja tetap ada konsekuensi. Saya nanti bisa dapat biasanya surat peringatan dulu sih konsekuensinya kalau nggak melaporkan. Saran saya masukkan aja dulu walaupun misalnya belum lengkap. Sebenarnya simpel kok. Biasanya di perjanjian kerja kita sama karyawan tuh udah ada sebagai peraturan perusahaan. Kurang lebih sama ketentuan kapan bekerja, ketentuan mengambil cuti dan lain-lain, hal-hal seperti itu. Tapi tadi pastikan juga memang sudah wajib memenuhi ya, maksudnya sudah lebih dari 10 karyawan. Kalau belum, ya sebenarnya belum jadi meter. Kurang lebih seperti itu, Mbak Diani. Oh, very good. Okay. The second ada Pak Mikel Eka Wijaya. Disclaimer tersebut disamakan seperti kualifikasi dan asumsi ketika seorang lawyer membuat LO ya, kurang lebih Pak. Betul. Sebenarnya disclaimer kan adalah ketentuan-ketentuan seperti ini, misalnya tadi legal due diligence. Kita cuma diberikan data oleh klien 5 dokumen misalnya.
ya tentunya kita hanya bisa menganalisa dari 5 dokumen tersebut. Nanti di dalam legal opinion kita harus cantumkan tuh bahwa legal opinion ini berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh klien dan tidak berupa dokumen yang tidak termasuk gitu. Kenapa? Karena mungkin ada satu dokumen yang disembunyikan klien dan itu nggak disampaikan ke kita. Tentunya legal opinion bisa berubah dari situ. Jadi itu kurang lebih sama. Disclaimer ini nggak harus satu klausa, tapi juga bisa bentuk statement juga boleh gitu ya. Kalau di telco juga ada syarat dan ketentuan berlaku yang kecil gitu. Itu juga paling enggak ya udah ada. Tapi intinya adalah mereka berani mencantumkan disclaimer. Saya kasih contoh ini satu kejadian lucu ya di India. Di India itu ada Axe itu dituntut oleh salah satu customer karena dia udah beli lebih dari 100 kaleng parfum Axe, tapi cewek-cewek nggak ada yang nempel. Itulah kenapa teman-teman suka heran nggak, kok ada iklan Axe gitu ya, ada tulisan iklan ini hanya dramatisasi. Semua orang juga tahu kali. Gitu. Ternyata enggak, itu disclaimer. Karena ternyata ada yang anggap itu serius gitu. Yeah. Gitu. Hal-hal seperti itu. Ada juga contoh di US, salah satu nenek-nenek gitu ya, dia kucingnya basah, dia masukin ke microwave, meledaklah kucingnya. Terus microwave dituntut sama lawyernya si nenek tadi gitu. Sebenarnya ada lawyer yang lihat ini opportunity, jadi nenek-nenek itu dipanasin untuk nuntut. Dan nenek-nenek itu menang. Kenapa? Karena ternyata di syarat penggunaan ketentuan microwave nggak ada dilarang memasukkan makhluk hidup. Wow. Yes, that really small things but quite important. Ya, jadi penting juga Pak Michael untuk tadi disclaimer harus mulai dimasukin, itu biasa sih kalau di standarnya legal opini masukin. Ya walaupun ada juga beberapa yang tadi ya lawyer itu harus disampaikan bahwa misalnya itu adalah advisor. Jadi decision tetap ada di klien. Jadi lawyer akan ngasih asumsi dan advisory-nya, bukan berbentuk output-nya. Untuk legal opini ya, decision tetap ada di klien. Jadi nanti itu juga biasanya dimasukin ke disclaimer. Ini kayaknya ada satu term yang lawyer banget nih, LO nih. Itu legal opinion. Legal opinion, betul. Legal opinion. Maksudnya bentuknya dalam form apa itu? Advice atau gitu? Advice, basically gini, legal opinion itu opini hukum yang tertulis lah. Nanti dia akan pakai dasar-dasar peraturan, dasar jurisprudensi, dasar praktikal. Okay. Kalau misalnya kita ngobrol gini, saya cuma ngasih advice ya yang saya tahu, tapi nggak doing the research. Legal opinion itu biasanya lebih komprehensif. Okay. Gitu. Dia akan lihat by regulation, dia akan lihat juga praktikalnya gitu ya. Bahkan dia biasanya survei langsung ke institusinya. Misalnya soal bea cukai, dia akan datang ke Dirjen Bea Cukai, dia akan tanyakan, dia akan cantumkan berdasarkan konsultasi dengan seperti itulah. Jadi kayak paper gitu ya, yang ada research. Betul. Dan terutama soal legal. Oke. Iya. Oke. Ini sambil langsung jawab nggak apa-apa ya, Alan? Iya, sekalian. Lagi rame nih. Oke. Dari Pak Ryan. Kewajiban pajak apa aja yang perlu diperhatikan startup atau MSME? Oke. Nah, untuk tadi, memang sebelum kita berbentuk badan usaha, pajak kita masih perorangan. Ketika kita udah bentuk PT, tentunya kita akan punya NPWP usaha. Which is itu bagus. Jadi teman-teman atau audiens nggak perlu takut sama pajak. Soon or later, pajak itu kewajiban. Jadi bahasanya kalau kita mau jadi businessman yang bagus, ya harus taat pajak. That simple things. Nah, ketika kita udah buat PT, dan kita udah punya NPWP gitu ya, nanti kita tuh gini, treatmentnya tuh ada dua sebenarnya. Treatment kita dianggap pengusaha kena pajak, PKP, atau non-PKP. Nah, pengusaha kena pajak itu punya syarat. Syaratnya adalah revenue-nya dalam setahun itu udah 4 miliar. Nah, kita tinggal masuk tuh. Kita mau masuk ke PKP atau enggak. Terus misalnya gini, Pak, salah satu klien saya itu minta faktur pajak. Berarti kan saya harus PKP. Tapi sebenarnya revenue saya belum nyampe 4 miliar. Boleh nggak? Boleh. Tapi tadi, treatment untuk PKP sama non-PKP itu beda jauh. Kalau micro, small, medium enterprises atau UMKM, saya sarankan sih non-PKP dulu. Karena banyak benefit yang dipakai di sana. Memang kekurangannya adalah kita nggak punya faktor pajak, tapi kita juga jadi nggak perlu ngecas PPN. Jadi disitulah sebenarnya. Tapi tadi ini tergantung lini bisnisnya. Banyak tuh yang misalnya kerjasama sama BUMN atau government institution
dia dimintain faktur pajak. Jadi mau nggak mau dia harus buat PKP. Gitu. Jadi ya tergantung kondisi, tapi sebenarnya kewajiban pajaknya di situ. Kalau yang non PKP, kewajiban pajaknya biasanya PPh aja biasanya, PPh 2%. Itu sih kurang lebih seperti itu, Mas Ryan. Nanti mungkin detail bisa ngobrol lagi juga setelah sesi ini nanti ya untuk teks, karena itu sangat case by case sih menurut saya. Oke. Let's move on. Oke, thank you. Nah, ini ada study case nih. Saya suka banget buat study case karena menurut saya lebih mudah dilihat gitu ya. Sekarang nih work from home nih, teman-teman besok ya weekend kalau bisa, kalau ada yang belum nonton nonton The Social Network, film tentang Facebook. Di situ ada case apa aja. Nah, saya mungkin boleh summary ya sedikit. Case yang paling utama tuh ada 2. Pertama adalah copyright issue. Copyright issue dari mana? Kita bayangin gini, kita punya ide, terus kita minta, karena kita bukan IT nih, kita minta tolong satu programmer untuk mewujudkan ide itu. Tapi programmer itu ditanyain nggak ada kabar, ngilang. Tapi kita juga nggak dipastiin apakah dia bisa misalnya kalau dia mau nolak ya dia tinggal ngomong sorry Pak, saya nggak bisa ngerjain project Anda. Tapi ini hilang, bahkan ngulur waktu. Tahu-tahu programmer itu membuat ide kita tadi terwujud jadi satu website namanya Facebook. Itu isu satu. Jadi kitanya di situ adalah namanya Winklevoss Brothers gitu ya, twins. Dia minta Mark Zuckerberg untuk buat satu namanya Harvard Connection. Gitu. Sama Mark dibuatlah Facebook, yaitu ada copyright issue. Walaupun pada akhirnya ada ganti kerugian, tapi kalau kita boleh cerna, teman-teman ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar itu nggak terjadi? Satu dokumen aja bisa menghalangi itu terjadi, yaitu vendor agreement. Pastikan bahwa ketika kita mau ngasih kerja ke vendor, itu kita ada vendor agreement-nya. Di dalam vendor agreement itu dipastikan bahwa dia itu tidak akan jadi kompetisi kita, dan copyright atas pekerjaan dia itu milik kita. Ketika itu terjadi, maka nggak akan mungkin, ya potensinya makin mengecil lah bahasanya. Jadi itu satu case di The Social Network. Ya. Ada lagi case kedua nih, bahwa Mark Zuckerberg kan tadi ya cari co-founder. Salah satu co-foundernya atau CFO-nya adalah Eduardo Severin. Nah, dulu waktu nggak punya duit atau ngebuat Facebook awal untuk beli hosting, server, domain, dan lain-lain, itu Mark minjem duitnya, pakai duitnya Eduardo. Nggak tahu, $800 kalau nggak salah dulu dipakainya. Dan untuk Eduardo dapat saham. Lalu datanglah, biasa kan, ketika udah mulai seksi, bisnis sudah mulai gede, ada lagi yang datang co-founder baru, which is Sam Parker. Nah, sambil berjalan, ternyata di dalam perjanjian pemegang sahamnya dipastikan bahwa saham Mark dan Sam Parker adalah non-dilution, sedangkan Eduardo diluted. Jadi ketika ada investor gede masuk, yang dua masih stabil ya, nggak bergeser komposisi sahamnya, Eduardo kesikat sampai berapa 0, berapa persen. Disitulah ada terjadi dispute. Jadi bahasanya penting juga tadi di founders agreement atau di ini ya di shareholder agreement untuk dibaca. Sesama founder pun ketika udah bisnis gede ya tadi ini udah beda kepentingan. Jadi itu case di Facebook gitu. Teman-teman bisa belajar banyak. Ya regretful sih, pelajaran yang mahal gitu ya. Tapi harusnya kita bisa mengambil lesson dari situ. Nah, kedua, ini kalau teman-teman lihat ada ayam goreng Suharti. Nyadar nggak sih? Ada yang udah pernah, Ellen, have you eat ayam goreng Suharti? Kayaknya pernah deh. Itu ayam itu bukan ya? Ayam crispy gitu. Oke. Nah, they have two trademark. Mereka punya 2 merek yang beda. Sadar atau enggak? Kira-kira kenapa? Karena tidak didaftarkan. Karena pecah kongsi. Jadi kalau kita lihat, pecah kongsinya antara suami dan istri. Oke. Ya, can you guess siapa yang punya suami yang mana, Lan? Yang punya istri yang ada Nyonya Suharti. Oke. Oh, enggak. Yang ada yang istri yang ada fotonya. Yang suaminya yang ada 2 ayam. Gitu. Jadi bahasanya, ya ini adalah contoh ya.
misalnya teman-teman atau audiens tuh ada yang punya bisnis, even if sama saudara atau sama istri, tetap buat founders agreement. Minimal untuk meminimalisir konflik setelah pecah kongsi. Pecah kongsi itu nggak bisa dihindarin kok. Kalau pada akhirnya ada perbedaan visi, pasti akan ada founder yang exit. Jadi kita nggak boleh ideal juga, oke kita semua, pokoknya bareng-bareng dari nol sampai sukses, nggak bisa juga. In certain level, itu pasti akan ada founders yang keluar. Ya, let's say kita lihat Gojek juga udah berapa foundernya yang udah keluar di level saat ini. Tapi poinnya adalah minimal keluarnya mereka itu tetap dapat hak yang wajar. Itulah gunanya founders agreement sebenarnya. Jadi hal seperti itu. Nah ini ada lagi contoh nih, pecah kongsi antara Adidas dan Puma, between brothers. Ini antara ya Adolf and Rudolf Dassler. Gitu ya. Adidas tuh Adolf Dassler, Puma itu Rudolf Dassler. Ini adik kakak. Basically mereka sama-sama buat sepatu. Tapi akhirnya jadi punya brand yang beda. Which is kalau ini sebenarnya lebih ke tadi sih. Ini bukan pecah kongsi secara nggak langsung, tapi sebenarnya mereka udah growing different business gitu. Cuman kita bisa lihat even if sama brother atau sama saudara atau sama orang tua gitu. Saya buat PT sama ayah saya gitu ya, tetap buat deh founders agreement. Toh kita juga nggak pernah tahu gitu ya nanti ada dispute apa, minimal secara profesionalitas PT-nya nggak akan jadi korban. Kurang lebih seperti itu. Nah, next case itu Sariwangi. Ini tahun lalu nih lagi rame nih. Waduh, Sariwangi pilot. Terus kira-kira saya udah nggak bisa minum teh Sariwangi lagi nih. Ternyata masih ada. Ternyata yang bangkrut itu apa? Yang bankrupt itu adalah perusahaan produksinya, which is yang punya pabrik tehnya, yang punya lahan tehnya. Tapi brand Sariwangi udah dibeli oleh Unilever. Nah, sekarang kita mulai tahu berarti yang berharga itu apa? Brandnya. Karena ketika kita tahu brand Sariwangi, kita udah nggak peduli mau itu lahannya ada di puncak, lahannya ada di Jawa Tengah atau di mana, kita akan belinya brandnya Sariwangi. Jadi apa teman-teman udah mulai harus berpikir untuk memvalue trademark atau brand itu lebih tinggi. Karena trademark itu penting. Saya bilang bahkan trademark is everything, gitu ya. Kalau orang udah ngobrol Vilo, sekarang orang taunya Filonya Legalku gitu. Jadi that simple gitu ya. Orang ngobrol Nadim ya Nadim Gojek gitu. Udah well known. Even sekarang Ahmad Zaki udah nggak di Bukalapak. Everyone know him as a Bukalapak founder gitu. Jadi itulah pentingnya trademark gitu ya. Oke. Ini contoh study case. Nah ini mungkin sedikit teknikal tadi ya, perbedaan PT sama CV. Simple aja, nggak akan lama-lama, nggak akan seperti kuliah hukum. Tapi poinnya gini, kalau PT dia bentuknya legal entity atau entitas bisnis, entitas legal. Kalau CV itu bisnis, dia nggak didaftarkan di Kemenkumham. Namanya PT itu terdaftar di Kemenkumham. Berarti cuma ada satu nama PT se-Indonesia. Saat ini nama PT itu minimal 3 suku kata, saking udah banyaknya. Jadi untuk membedakan sekarang minimal 3, udah nggak bisa lagi buat PT dengan 2 suku kata. Nah, nama CV itu nggak terdaftar di Kemenkumham. Itulah kenapa nama CV boleh sama. Dan jujur aja, CV paling banyak di Indonesia adalah CV Jaya Makmur Sukses. Itu iya, Jaya Makmur Sukses kayaknya ada lebih dari 200 CV. Karena bahasanya kita nggak bisa ngecek nama itu karena hanya didaftarkan di local court, pengadilan negeri setempat. Ketika CV dibuat di Ambon ya dia didaftarkan di pengadilan tinggi Ambon, nggak akan terintegrasi, kita nggak akan tahu ada nama CV yang sama dengan kita atau enggak. Gitu. Jadi itu jeleknya untuk CV. Nah, validasinya tentu tadi ya PT dari Ministry of Law, kalau CV dari local court. Nah, ini juga penting nih, capital. Kalau di PT ada namanya saham kepemilikan. Jadi itu bisa dijual ya. Teman-teman yang saat ini buat PT-nya sahamnya masih Rp100, ketika kita jalanin 2 tahunan gitu ya, sahamnya udah bisa 1 juta tuh, udah bisa naik berapa ribu persen gitu. Itulah enaknya punya PT, karena kita punya saham. Kalau di CV itu nggak ada, itu hanya balance of capital. Seperti orang buat sharing profit aja, tapi nggak ada sahamnya. Sahamnya itu tidak berbentuk, tidak ada saham. Orang kalau mau beli kepemilikan CV ya udah beli aja CV-nya, tapi nggak ada sahamnya. Itu jeleknya. Lalu yang terakhir responsibility atau separation of asset nih kurang lebih sama.
tanggung jawab ya, pertama tanggung jawab. PT itu tanggung jawabnya terbatas. Jadi kalau PT kita melakukan kesalahan, yang akan dipertanggungjawabkan tuh PT kita, nggak bawa ke kita pribadi. Tapi kalau CV, kita dianggap sebagai diri kita pribadi. Itu bahayanya. Nah, sama dengan separation of asset nih. Kalau tahu keluarga Cemara ya, ini kelakar jadul banget dan setiap seminar saya omongin gitu. Tapi apa kita lihat gitu ya, abahnya, si figur ayahnya itu kaya raya, besoknya disita bank, jatuh miskin. Nah, kalau bercandaannya itu karena dia bentuknya CV, karena dia terkonsolidasi hartanya. Kalau misalnya kita PT, harta perusahaan aja yang bisa kena, nggak akan masuk ke harta pribadi. Jadi misalnya kita daftarkan aset PT cuma 500 juta, walaupun hutang kita 5 miliar, ya hanya 500 juta itu yang bisa disita. Nggak akan nyampe ke rumahnya direktur, mobilnya direktur gitu ya. Jadi itulah proteksi dari PT atau limited company. Kenapa namanya limited company? Ya karena dia punya limitasi. Seperti entitas sendiri gitu, seperti individu tersendiri ketika PT. Tapi ketika CV, kita ya cukup beresiko untuk mengorbankan tadi aset pribadi dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Wow, interesting. Yeah. Ya, oke. Nah, ada Q&A. Yang tadi ya, sorry. Oke. Nah, ini terkait startup equity distribution. Nah, kadang tadi ya sama nih yang terkait saham. Selalu tuh banyak yang nanya, Pak, saya mau buat PT gitu ya. Tapi saya nggak tahu saham saya berapa ya, enaknya berapa ya. Itu lucu banget. Ketika dia baru mau buat akta, dia baru bingung. Saya harusnya sahamnya seberapa ya. Kalau kita biasanya gini, kita buat listnya. Pak, berapa founder, kita buat listnya. Terus dilihat lagi, siapa yang punya resiko paling tinggi misalnya. Terus siapa yang kerjaannya paling banyak, job responsibilities-nya. Terus siapa yang akan jadi, nanti akan full time, siapa yang cuma jadi advisor gitu ya, jadi komisaris yang datang sekali-sekali, atau bahkan yang cuma jadi investor, dia nggak mau tahu soal teknis, dipastikan. Terus ketiga, baru tuh job commitment, itu kelihatan dari berapa lama dia mau komit. Nah dari situ kita baru bisa lihat tuh, siapa yang harusnya punya porsi saham paling besar, siapa yang enggak. Kalau di teman-teman startup, suka nanya nggak sih, kok mau ya venture capital beli cuma 5% saham, tapi dengan harga miliar-miliaran. Sekarang kan bahkan investment itu pakai USD. Jadi untuk starting gitu ya, seed funding aja 250.000 USD gitu ya. Udah hampir 4 miliar sendiri untuk 5% saham. Padahal ini perusahaan belum punya aset. Kenapa venture capital mau seperti itu? Karena psychologicalnya, kalau misalnya si eksekutor atau CEO atau founding timnya punya saham lebih kecil, semangat mereka tuh rendah. Sedangkan venture capital goalnya bukan hanya kontrol, bukan hanya pengendalian, tapi juga valuasi yang terus bertambah. Jadi bisa dilihat dari situ. Nggak semua mentang-mentang uangnya gede, dia dapat saham paling tinggi, nggak juga. Tergantung dari tadi, job responsibility, resiko, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terkait founders agreement. Tadi sempat ditanyakan juga, tapi poinnya gini deh. Saya sih selalu bilang nggak bisa jalan sendiri bisnis itu. Saya pernah nyobain soalnya. Ini bisnis keempat, tiga bisnis saya sebelumnya saya jalanin sendiri dan nggak bisa fokus. Dan ya stagnan, to be honest. Ketika saya bisnis ini, saya punya founder-founder yang keren banget. Saya punya COO, orang operasional yang keren banget. Dia sarjana geologi, tapi udah jago banget perizinan. Saya punya CFO yang keren gitu ya, dia rem yang pakem gitu. Kalau saya lagi menggebu-gebu mau ekspansi, dia yang ngerem mendadak gitu, which is good things. Jadi selalu pasti saya bilang bisnis yang sustainable itu pasti akan butuh partnership. Nah, partnership kalau saya boleh cerita, to be honest, maksimum itu 3 sih. Saya boleh bilang ya. Kenapa? Lebih dari 3 itu akan ada gap, akan ada kelompok-kelompok kecil, bahkan di dalam founder. Ya, udah 4, udah akan nge-gap 2-2 tuh, atau 3-1 kadang. Ada juga yang udah dikeroyok gitu. Kalau 5, ya kita sudah tahu ya, ini contohnya seperti Power Ranger gitu. Kita lihat Power Ranger 5 orang, siapa yang dapat screen time paling tinggi? Ranger merah sama Ranger pink. Sisanya figuran berarti. Yeah. Jadi not good enough. Too many founders, too many conflict di awal. Kalau saran saya, founder jangan banyak-banyak. Mungkin yang lainnya mitra dulu, atau ibaratnya dimasukkan ke fungsi employee misalnya. Jadi
kurang lebih seperti itu. Kenapa ya? Biar meminimalisir konflik sama membagi peran. Gitu. Kalau idealnya tuh perannya tuh gas, rem, and coupling. Jadi yang satu tuh untuk expansion, untuk ngegas, growth, dan lain-lain. Yang satu tuh ngerem. Ini biasanya orang manajemen atau orang finansial. Dia bisa memastikan bensinnya kapal ini atau PT ini berjalan berapa lama. Baru fungsi satunya adalah coupling. Coupling itu biasanya kita bilang coupling karena dia bisa ke gas, dia bisa ke rem. Poin utamanya adalah biasanya ini orang produk atau orang quality control. Jadi emang biasanya lebih netral. Dia nggak ada interest untuk growth, dia nggak ada interest untuk efisiensi. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti para founder itu kita mulai buat namanya founder agreement. Bahasa kerennya itu founder agreement. Bahasa biasanya sih perjanjian pendiri usaha lah. Kurang lebih seperti itu. Ada apa aja di dalamnya? Ada definition. Pertama itu definition, itu pastikan punya definisi yang sama atas pembuatan usaha. Terus kedua, capital. Capital ini adalah modal. Ini kita bedakan ya, capital sama ownership. Jadi yang punya modal paling banyak belum tentu punya ownership atau saham paling banyak. Tadi tuh terkait share distribution. Capital ini lebih ke komitmen. Ada beberapa yang mungkin dia bisanya ngasih fasilitas gitu ya, aset rumah, tanah atau apa, tapi dia nggak bisa ngasih menjalankan fungsi, dia nggak punya skill. Nah, biasanya ada juga yang deliver cuma skill. Saya nggak punya uang, nggak punya aset, tapi saya bisa deliver skill. Tapi intinya dimasukkan tuh capitalnya apa aja. Jadi nanti nggak akan ada, ya kan saya kan masukin duit, kamu nggak masukin apa-apa ya, nggak boleh gitu. Makanya kita dealin di awal. Kalau saya nggak bisa masukin duit, kamu nggak boleh iri. Tapi saya bisa pastiin saya bisa ngejalanin company. Nah, baru masuk ke ketiga itu terkait ownership. Mulailah tadi dibagi berapa ownership-nya. Ini biasanya ke pembagian saham. Walaupun ini belum bentuk PT ya. Jadi bahasanya ketika nanti buat PT ya kurang lebih nanti sahamnya akan mengikuti. Lalu keempat, roles and responsibility itu tanggung jawab dan fungsi gitu ya. Di sini sebenarnya terkait hak dan kewajiban bahasanya. Jadi ketika kalau saya bilang sih lebih detail lebih bagus gitu ya. Biasa kan kalau di fase awal kita suka iri-irian gitu ya. Saya ke kantor terus, kamu nggak pernah ke kantor. Saya full time, kamu masih part time gitu ya. Enak banget gajinya kan dua-dua atau apa gitu. Ini di sini tuh harus dipastiin. Kalaupun misalnya tadi masih ada yang dua kaki atau part time, pastikan dia juga punya fungsi kontrol atau melaksanakan eksekusinya. Jadi di sini dimasukkan. Misalnya tadi CEO, CFO, COO, CMO, dan lain-lain itu tuh sebenarnya nggak akan ada di akta. Itu adalah function base. Jadi kalau di akta tuh hanya mengenal komisaris dan direktur. Direktur pun nggak bisa ditulis direktur keuangan, direktur apa, itu cuma fungsi. Ditulisnya hanya direktur utama atau direktur aja, that's it. Nah, roles and responsibility ini mulai dimasukkan tuh. CEO fungsinya apa? CMO mencari partner, bla bla bla. CFO kerjasama dengan bank, handle payroll, urus pajak dan yang lain. Masukkan di sini beserta komitmennya. Nah, ketika tadi udah melakukan, kan tadi ada yang mungkin ada yang full time, ada yang part time. Mereka layak dong dapat compensation. Disinilah kompensasinya. Jadi ini hal yang terpisah dengan ownership. Kalau kita punya saham, sistem bagi hasil itu namanya dividen. Dan itu biasanya dikonsolidasi akhir tahun. Tapi ketika kita mau gaji bulanan, itu namanya salary atau kompensasi. Itu diatur di sini. Jadi mulai juga diatur, kayaknya nggak fair ya, walaupun ada founder yang full time gitu ya, minimal kita ganti deh ongkos transportnya atau apa, dimasukkan di sini. Jadi jauh lebih baik itu untuk dimasukkan di awal, walaupun dia pemegang saham juga. Gitu. Lalu keenam, nah ini juga cukup, ini yang biasanya paling esensial nih, exit of founder. Bukan berarti harus dispute. Exit of founder ini ada banyak opsi, misalnya untuk teman-teman yang masih muda gitu ya, baru lulus sudah buat company gitu ya. Terus keluarganya bilang, kamu kuliah lagi di luar negeri, oke, kan dia akhirnya nggak bisa aktif di bisnis, akhirnya dia exit. Atau misalnya founders wanita yang habis dinikahi sama suaminya, terus kata suaminya, oke, kamu jadi ibu rumah tangga gitu ya, itu juga bisa jadi exit of founder. Jadi nggak berarti ini dipakai hanya untuk konflik, tapi juga bisa dipakai misalnya tadi special case gitu. Jadi tapi harus diatur lebih detail, termasuk juga nanti misalnya dulu saat perusahaan nilainya masih 100 juta, dia masukin 30 juta. Tapi ketika perusahaan ini udah makin gede, let's say udah 1 miliar, masa sih ketika dia exit, dia diganti cuma 30 juta? Harusnya kan balance, sesuai dengan itu, 300 juta misalnya. Tapi kalau company belum punya kemampuan di situ, di exit of founder ini bisa dimasukkan klausa, diperbolehkan dia untuk menjual ke pihak lain. Biasanya memang ada first right to refusal ya,
hak menawarkan dulu ke orang-orang di sekitar founders yang awal dulu. Kalau founders awal nggak ada yang mau beli saham dia, baru dia boleh tawarin di luar. Jadi ini diatur di situ. Walaupun ini belum bentuk PT nih, tapi nanti goalnya bisa ke sana. Founders agreement ini nanti bisa di-convert ketika udah bentuk PT, namanya jadi shareholder agreement. Tapi kurang lebih kontennya sih nggak jauh beda sebenarnya. Gitu. Oke, ketujuh di solution ini terkait pembubaran perusahaan. Kalau misalnya usaha ini nggak berjalan lancar, tentunya paling worst case harus diatur tentang pembubaran. Nah, ini biasanya diatur nanti siapa yang akan jadi likuidator, mereknya boleh digunakan lagi atau enggak, atau sama sekali semua co-founder sepakat mereknya ini nggak ada yang memiliki, atau disepakati bahkan tiga-tiganya misalnya, atau semua founder boleh memakai untuk merek yang sama. Itu diatur juga. Nah, di poin 8, dispute resolution, ini kalau udah terjadi konflik. Tapi biasanya saya selalu masukin klausa musyawarah mufakat. Atau musyawarah mufakat itu sebenarnya bahasa yang sangat ideal ya. Biasanya kalau udah konflik, udah males ngobrol. Kecuali dijembatani oleh mediator. Jadi biasanya, kalaupun musyawarah mufakat, sebaiknya tunjuk satu mediator yang dihormati oleh para founder. Biasanya cenderung lebih tua, biasanya sosok yang suportif di awal gitu ya. Itu dimasukkan ke sini. Lalu ada miscellaneous provision, hal-hal lain. Misalnya tadi ya, kalau soal non-diluted right gitu ya, atau special right, voting right gitu. Misalnya CFO bilang, saya itu kan yang tahu finance. Dua founder lain itu nggak tahu soal finance. Saya mau punya hak untuk memilih the next CFO. Itu bisa dimasukin ke sini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini bukan hanya di bidang bisnis ya. Kalau bahasanya dulu bahkan kalau band-band itu sebenarnya harusnya juga buat kayak gini, komitmen gitu. Karena pecah kongsi banyaknya di band ya. Iya, kalau dipikir-pikir gitu kan dulu Peter Pan pun sempat konflik soal nama Peter Pan, apakah boleh dipakai atau enggak. Gitu. Jadi this kind of things itu sebenarnya ya quite relevan lah di banyak hal gitu. Founders agreement ini bisa kita pakai di beberapa hal, termasuk juga kondisi misalnya kita mau buat koperasi atau yayasan sosial. Hal-hal gitu bagus juga untuk dipakai. Oke, saya mau add juga seperti yang bilang tadi antara ini founders agreement, lalu tadi bicara soal privacy policy, terms and conditions, dan berbagai macam itu yang telah dibicarakan. Mungkin ini juga ada aplikasinya di online juga, misalkan di website harus ada privacy policy. Apalagi kalau website itu mengumpulkan data yang berupa customer details kan, kayak nama, email, nomor telepon. Itu harus ada sebuah privacy policy untuk melindungi penggunaan dari data yang dikumpulkan ini. Banyak banget perusahaan juga yang kena denda atau mungkin denda sih. Mostly karena mereka nggak siap ini di website-nya. Mereka udah grow cepat, cuman mereka kumpul banyak data, cuma ujung-ujungnya mereka yang kena dan akhirnya nggak bisa menggunakan data tersebut juga. Karena ditolak oleh yang pemilik data. Karena pada saat mereka masukkan data, belum ada privacy policy atau betul. di dalam itu. Nah ini mungkin kita address ada 2 questions nih. Satu di chat. Ini kayaknya kelewat tadi kita. Oke. Dari Pak Sam. Dari Pak Rivelino Santos ya. Bagaimana cara harga saham yang dibeli oleh venture capital dibeli dengan harga yang jauh di atas harga saham per lembar pada akta? Nah, bagaimana uangnya untuk masuk ke perusahaan? Jadi gini, kalau secara mekanisme itu ada 2 transfer, sebenarnya ada 3 transfer dari saham, yaitu pertama hibah. Kalau hibah memang bahasanya cuma dihibahkan, pemberian, tapi pakai akta. Ada juga kalau jual beli itu ada sistemnya adalah jual beli saham langsung direct ke pemegang saham, itu masuknya ke kasnya atau dompetnya pemegang saham. Let's say tadi ya, case yang tadi gitu ya, satu founder tuh dia punya 30% saham dari 300 juta. Terus dia mau keluar, dia jual 30%-nya. Dia berharap nilainya, karena sekarang nilai valuasi perusahaan di 1 miliar, dia minta 300 juta. Itu jual beli saham biasa. Uang 300 jutanya masuk kemana? Ke pemilik saham yang tadi, yang sahamnya dijual. Nah, kalau mau sahamnya masuk ke company, ada namanya mekanisme penerbitan saham baru. Jadi tadi, misalnya, dari tadi 100 juta itu ada 100 lembar saham. Biar mudah ya, 1 lembar sahamnya 1 juta. Gitu. Ketika kita mau masukin uang baru gitu ya, pemegang saham baru,
maka kita terbitin lagi tuh 10 lembar baru. Jadinya ada 110 lembar saham. Nah, 10 lembar inilah yang dijual ke pihak lain. Nah, memang di venture capital itu biasanya dia beli tuh bukan dari nilai saham yang di akta. Itu nanti kalau treatmentnya biasanya kita bilangnya penyesuaian di saham seri. Jadi udah masuk ke seri B. Let's say yang tadi 1 juta per lembar saham itu adalah saham seri A. Kita mulai ketika tadi investor kan kita narbetin 10 lembar saham baru tuh. Terus ada investor yang mau beli harganya 1 miliar. Tapi 1 miliar untuk cuma 10 lembar gitu. Berarti 1 lembarnya 100 juta dong. Yes, kita masukkanlah saham seri B seharga 1 lembar 100 juta. Jadi bahasanya untuk memenuhi valuasi yang dimasukin sama venture capital. Jadi sebenarnya ada beberapa mekanisme, ada beberapa teman-teman startup juga yang udahlah Pak, di akta kita masukinnya ini aja, lembarnya aja. Jadi seolah-olah Bapak cuma beli saham 10 juta tapi masukinnya 100 juta. Itu kita bilangnya saham ini saham sisa lah, selisihnya gitu ya. Tapi itu nggak begitu bagus. Biasanya venture capital expect dia nilai yang dia masukkan itu sama dengan nilai saham yang dia terima. Walaupun nanti sahamnya berubah. Jadi teman-teman yang punya baru mau mulai PT atau startup dan punya niat untuk diinvest sama venture capital, pastikan notarisnya mengerti untuk buat lembar sahamnya kecil. Jadi 1 lembarnya jangan dulu di atas sejutaan. Karena goalnya kita kan untuk dapat saham seri B, untuk diinvest lagi. Jangan sampai nanti tadi gara-gara seri B-nya udah 100 juta per lembar, waduh itu udah gede banget gitu. Sedangkan kita bisa naruh saham-saham tuh kecil, misalnya dari 100 rupiah, 500 rupiah per lembar gitu. Itu juga bagus ketika kita punya jutaan lembar saham, ketika kita nanti mau menerapkan ESOP ya, employee stock option, atau kita mau ngasih saham kita ke karyawan itu dapat sahamnya tuh banyak lembarnya. Kan nggak enak gitu ya, cuma megang 1 lembar gitu. Walaupun 1 lembarnya bisa 100 juta, gitu. Tapi biasanya strateginya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu penerbitan saham baru, Pak Rivelino gitu ya, penerbitan saham baru, mekanismenya. Terus nanti nilai saham yang masuk akan disesuaikan dengan lembar saham. Kita akan masukkan ke dalam aktanya sebagai seri berikutnya. Gitu. Jadi saham dengan jenis yang berbeda atau pricingnya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Alan, do you have any question? Yeah, but later. Jadi itu tadi dari Pak Rivelino, ada satu lagi Pak Michael, tapi ada satu yang nyangkut di chat nih, Pak Philo. Oke. Sam. Oke, answer live ya, Pak Michael. Oke. Terkait data privacy, tentang data gathering dari public source, Pak. Ketika data dibuat publik dan data itu diolah dan digunakan, bagaimana pertanggungjawabannya ya, Pak? Oke, mengklaim data tersebut. Nah, gini. Kalau saya ya, kita belajar untuk membedakan jenis. Kalau data ini data mentah, terus diolah, terus kita dapetin analisa dari data itu udah beda subjek, udah beda objek bahkan. Jadi bahasanya ini sama aja kayak misalnya kita melukis, terus difoto sama fotografer dicetak, itu secara copyright aja udah beda copyright. Yang satu painting, yang satu fotografi. Nah ini sama nih. Untuk data, memang pertama kita harus cek dulu data publiknya ini memang di open source untuk dipakai orang atau enggak, atau emang sebenarnya bentuknya adalah data compliance. Let's say perusahaan-perusahaan TBK kan dia harus ngeluarin financial statement, data-data lain gitu. Terus misalnya sama kita olah, oke kita cek deh dari 1000 perusahaan TBK, kita buat analisa, ternyata perusahaan TBK ini survive, perusahaan TBK ini bla bla bla. Kalau saya bilang ketika itu di publik, kita tetap punya kewajiban untuk mengecek peruntukannya. Gitu. Terus kedua, peruntukannya apakah memang boleh dipakai untuk source lain atau enggak. Terus kedua, lebih baik sih memang menggunakan mekanisme izin. Jadi boleh disampaikan gitu ya kalau kita pakai data publik untuk kepentingan research atau apa, kita data gathering gitu, kita mohon izin untuk memakai data tersebut. Tapi poin utamanya adalah bukan pembocoran data, kan yang dikhawatirkan itu kan sebenarnya lebih ke privacy. Ketika misalnya privacy kita diumbar gitu ya ini yang case-nya Tokopedia gitu ya. Potensi damage-nya itu bukan password-nya, tapi ketika password kita dipakai untuk membobol m-banking kita misalnya. Itulah yang dikhawatirkan gitu. Kalau password kitanya nggak punya value, orang minta ganti rugi juga nggak ada value-nya, gimana gitu.
Tapi value itu akan menjadi ada ketika ada produk turunannya. Tapi kalau kita bilang itu direct damage-nya. Kita untuk data privacy ini memang masih banyak banget Pak yang harus harus dibahas ya, terkait misalnya tadi apakah data pribadi itu punya value atau enggak. Terus kalau kita dilanggar, kita bisa minta ganti kerugian atau enggak. To be honest, saya my opinion ya, lebih bilang kalau apalagi data itu di kita sendiri dengan sukarela untuk publish, itu kita bisa bilang itu udah jadi public domain, to be honest. Karena kita sendiri yang men-share, kecuali itu data yang sudah kita proteksi, terus bobol. Nah, case-nya yang Tokopedia kan misalnya kebobolan. Tapi tadi juga, kalau untuk minta ganti kerugian, kita juga harus bisa buktikan ada kerugian. Jadi ganti kerugian itu nggak semata-mata, oke, data saya ada di luaran nih, saya nggak terima. Udah nggak bisa gitu aja, tapi harus ada pembuktian, ada direct damage atau enggak. Nah, jadi tadi, kita pertama data pribadi, kita harus sadar ketika kita publish, itu menjadi public domain. Saya bilang hampir setengah hak kita ya terabaikan lah ketika kita udah publish itu. Nah, untuk klaim kembali, ya to be honest, ini dunia digital ya. Ketika kita udah lempar ke dunia digital, kita udah nggak bisa grab itu kembali gitu. Apapun, itu akan udah ada di luaran sana, udah ada yang screenshot, sudah ada yang collect, sudah ada yang save, dan lain-lain. Jadi memang butuh kedewasaan bagi para pemilik data untuk tadi, apakah ini data yang bisa di-share atau enggak, apakah ini data yang memang bahasanya private atau enggak. Kecuali memang private terus dibobol gitu ya, itu mungkin punya hal tersendiri. Jadi kewajiban itu sih menurut saya yang perlu ditingkatin, kepastian bahwa data ini punya value atau enggak, terus juga kedewasaan untuk tadi enggak semua data bisa kita publish, karena tadi sekali udah dipublish, kita grab lagi atau kita gather lagi itu juga sulit gitu, dan memastikan untuk orang lain enggak memiliki data yang sama juga sulit. Terus ketiga, ya ini terkait data privacy ya, ini data privacy itu juga harus dilihat ketika privacy itu ranahnya privat. Ketika itu udah di public, saya bisa bilang itu bukan lagi ranah privat. Itu udah jadi konsumsi publik gitu. Jadi ya unsur privatnya hilang gitu sih. Jadi ya itu hal-hal yang ini ya, memang ini PR banget di Indonesia, data privacy itu masih rendah banget. Tapi mungkin udah mulai sadar ya orang Indonesia, karena sekarang lebih ke go digital. Ini kayak pemakaian Zoom khawatir bla 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 ya. Come on, ketika kita udah pakai Google pun ya kita udah privacy kita udah terabandon gitu. Kalau emang kita mau full privacy, to be honest, kita akan jadi manusia purba lagi. Memang kita harus baca syarat dan ketentuan. Intinya kedewasaan dalam pengolahan data itu sih kurang lebih. That's a very good answer. Jadi seperti yang Josh Philo bilang, once you use Google, no more privacy. Yeah. Take that privacy, crumple it in a ball and just throw it away as far as you can. Because that's the truth dari pembuatan Google account, dari pembuatan Facebook account. Dari pertama kali kita membuat Facebook account kita atau Google atau Instagram, itu kita sudah di-track. Apapun big data itu, sekarang di webinar minggu lalu ada yang bertanya, big data itu maksudnya apa sih? Itu cuma nama, email, phone number juga. Data itu lebih ke, itu juga termasuk, tapi lebih ke behavioralnya. Jadi behaviornya seperti apa? Itulah yang sangat valuable. Itulah satu hal yang membuat Amazon sangat sukses, itu dari big data yang berupa behavior, consumer behavior, targetin mereka bagaimana, dan hal seperti itu, behavior ini memang sudah haknya mereka untuk di-collect. Karena dari kita buat di account-nya tersebut di Google atau Facebook atau YouTube atau Instagram atau TikTok atau dan like a million other applications, kita udah sign agreement bahwa it's okay, take it. Ambil behavior. Ya tanpa sadar sebenarnya kita juga tanpa sadar juga data privasi kita tuh terkolek oleh banyak aplikasi ya, let's say GoFood gitu ya. Kita nggak bisa protes lagi ketika orang tahu kita tuh doyan makan pempek atau martabak tengah malam gitu ya, karena itu terrecord gitu. Bahkan very spesifik kesukaan kita, rasanya ini pemesanan jam segini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan lagi, itu udah ranah yang berbeda. Tapi tadi selama misalnya kayak GoFood atau Gojek memakai itu untuk analisa, misalnya
ini untuk membantu juga para UMKM yang baru starting bisnis, terus saya mau buat kuliner apa ya di area ini. Ketika kita dapat insight dari GoFood gitu ya, oh oke, ternyata paling banyak orang pesan produk ini di daerah ini. Jadi sebenarnya sama semua, all technologies, all data dan lain-lain itu same like a knife lah, sama kayak pisau menurut saya. Bisa dipakai untuk berguna, bisa juga dipakai untuk negative things. It's depend on the person atau usernya. Jadi nggak perlu khawatir juga kalau data pribadi kita juga misalnya masuk, selama itu dipakai untuk yang hal yang baik tadi ya, misalnya. Jadi ada beberapa assumption ke sana sih, kurang lebih. Thank you. Ya, tapi mungkin seperti mungkin tadi saya bilangnya agak sadis banget kayak ya. Cuma pada saat kita sign agreement bahwa mereka bisa pakai data behavior kita, mereka punya pertanggungjawaban. Di mana mereka mention juga akan dipakainya untuk apa aja. Untuk apa? Betul, ya kan? Betul. Kalau di luar dari itu, baru mungkin kita bisa do something. Yeah. Tapi, you know, if you want to sue Google, yeah, good luck. Okay. Moving on. Okay. Oh, Josh, sorry. Can you ada lagi? There's one question also in chat. In the chat. Ya, saya jawab dulu kah atau lanjut dulu? Ya, Sam, pada akta pendirian perusahaan ini udah jawab belum tadi? Belum ya, sepertinya. Belum tahu. Belum ada. Gimana? Di chat. Di chat founders jaminan non kompetisi. Yang ini. Anonymous? Bukan. Yang Sam. Itu kan Q&A. Iya. Oke. Di chat ya. Amin. Dari Sam buat all panelists. Oke, not yet. Oke. Yeah, that one. Oke, pada akta pendirian perusahaan sudah tercantum bidang bisnis perusahaan sesuai KBLI. Oke. Tapi bidang bisnis belum berjalan. Apakah tetap perlu dilaporkan atau dalam laporan keuangan perusahaan? Oke, apakah ada batasan berapa lama untuk menjalankan bidang usaha? Oke, problemnya gini, Pak Sam. Apakah perusahaan tidak berjalan sesuai KBLI, tapi memakai bidang usaha lain, misalnya, atau sama sekali belum operate? Kalau belum operate, sebenarnya nggak ada isu. Bahkan 1 tahun 2 tahun pertama pun di treatment pajak juga bisa nihil kalau memang secara operasional perusahaan belum ada revenue dan belum beroperasi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau menjalankan bidang usaha tidak sesuai dengan KBLI. Gitu. Jadi kalau sesuai KBLI tapi belum operate, sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada pelaporan lagi ke ini ya. Sebenarnya pelaporan itu lebih ke pajak aja, tapi pajak pun juga dia lebih ke nilainya, nilai transaksi. Jadi no issue. Tapi yang bermasalah kalau misalnya kita menjalankan bidang usaha yang berbeda dengan KBLI, karena itu menjadi usaha ilegal. Bahayanya nanti ketika ada kompetitor atau misalnya government institution itu jarang-jarang banget ngerjain kayak gitu. Tadi ya ada jutaan company. I don't think mereka cukup fokus gitu, tapi ya memang ada potensi ke sana. Biasanya bahkan yang lebih dangerous itu kompetitor. Kompetitor kita misalnya ngaduin bahwa kita berjalan bisnis tidak sesuai sama izin apa, ada banyak sanksi. Gitu. Jadi itunya yang lebih bahaya. Okay. Kalau laporan keuangan yang pajak tadi ya, sebenarnya tetap harus ada pelaporan pajak aja. Tidak ada pelaporan keuangan atau apa kok ke institusi lain. Kewajiban setelah pendirian PT itu paling utama tuh tenaga kerja, terus juga BPJS ya. BPJS itu lebih ke apa? Security ya. Terus sama pajak. 3 itu aja. Kalau ke bidang usaha, ke BKPM, kecuali PMA. Kalau PMA dia harus ada ke BKPM. Setahun sekali. Oke. Good. Oke. Yang di Q&A ada satu ya yang saya belum jawab nih. Mau tanya, biasanya ketika investor keluar dari perseroan, mereka mengharuskan founder untuk melakukan jaminan non-kompetisi. Oke. Apakah sering ada kasus penuntutan karena pelanggaran jaminan non-kompetisi? Dan apakah 2 tahun waktu yang normal untuk periode ini? Oke. Pertama, kasus penuntutan banyak, to be honest. Tapi memang bahasanya biasanya nggak ke-disclose. Biasanya ribut secara private di arbitrase, nggak ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu jeleknya adalah mudah dipublish, ketahuan sama media massa dan lain-lain. Tapi kalau arbitrase dia lebih private. Tapi ada nggak? Banyak, to be honest. Dan ini sebenarnya lebih ke integritas bisnis sih. Jadi sebenarnya kalau saran saya, ketika ada keluar dari core bisnis, memang
secara integriti ya seharusnya kita nggak compete sama bisnis yang pernah kita bangun, apalagi udah ada komitmen non competition. Nah, jangka waktu, to be honest 2 tahun waktu yang normal atau enggak? Depends. Kalau esensial misalnya ini orang-orang kuncinya gitu ya, yang emang dikhawatirkan menjadi kompetisi, 2 tahun sih menurut saya masih waktu yang wajar, karena 2 tahun itu fase validasi. Itu menurut saya masih wajar. Kalau udah 5 sampai 10 tahun itu namanya keterlaluan gitu. Itu ngebunuh rezeki orang juga. Tapi poinnya 2 tahun paling cepat biasanya 6 bulan. 6 bulan itu non competition atau non disclosure itu terkait data-datanya. Biasanya udah 6 bulan tuh data-data udah nggak begitu valid. Tapi 2 tahun sih sebenarnya masih di tingkat yang wajar ya sebenarnya. Gitu. Jadi harus dikonsider itu. Dan tadi sih kalau saya sih sebenarnya pesan selain legalitas juga kita harus berpikir tentang business integrity. Karena tadi circle-nya tuh kecil, to be honest ya. Kita akan ketemu dengan founder-founder lain atau investor-investor lain yang mungkin related sama mitra kita sebelumnya. Jadi ketika integritas kita yang sudah mulai melenceng, opportunity juga akan berbahaya gitu. Kurang akan hilangin opportunity baru. Jadi saran sih memang tetap ada business integrity, terutama udah tadi ya non competition, non disclosure, itu lebih ke integritas biasanya. Memang nanti harus dihitung-hitung, kalaupun harus tuntutan hukum, cost-nya berapa gitu. Kadang ada yang malas untuk execute karena biayanya jauh lebih tinggi dibanding benefitnya. Kurang lebih seperti itu. Wow. Oke. Big questions. Oke. Nah, ini terkait tadi ya, kita juga tahu di kondisi sekarang atau krisis itu sulit banget untuk kita ngembangin usaha. Memang selalu orang di semua seminar yang ada kata krisisnya, survive on crisis and another thing, itu pasti nomor 1 adalah efisiensi atau cash is king. Nah, gitu kan, itu biasanya jadi tagline yang paling utama. Tapi banyak juga yang lupa bahwa sebenarnya krisis ini juga opportunity untuk testing market. Gitu. Jadi bahasanya sebenarnya kita juga bisa tetap ekspansi atau mengembangkan usaha di kondisi krisis. Caranya gimana? Sebenarnya paling simpel adalah buat joint operation. Joint operation itu kerjasama atau partnership. Ini yang biasanya orang suka lupa tuh. Mereka berpikir capitalnya harus dari saya aja gitu. Di kondisi saat ini prinsip kolaboratif atau kerjasama itu sangat penting. Ini saya ada beberapa contoh nih. Let's say ini ada ya brand-brand ini ya yang lumayan udah dikenal. Mungkin teman-teman juga tahu nih Block 71 Innovation Factory misalnya. Ini sebenarnya kan joint operation dari Block 71 NUS Singapura dengan Innovation Factory milik Salim Group. Jadi ini bisa dipakai. Salim Group punya network di Indonesia, tapi dia juga lihat kapabilitas NUS dengan Block 71-nya itu cukup tinggi terkait startup. Joint operation ini memberikan satu produk yang lebih reliable bagi customer. Gitu. Penting banget. Lalu kita lihat juga ada Sony Ericsson. Kalau yang tahu itu HP jadul banget, tapi poinnya ini dulu ada bentuknya sebenarnya joint venture. Mereka buat produk baru dari Sony dan Ericsson. Ada potensi ini lebih ke venture sih. Venture. Kalau bedanya joint operation sama joint venture, kalau joint operation itu tidak harus buat perusahaan baru. Jadi kita kongsi aja. Buat produknya boleh, tapi nggak harus buat perusahaan baru. Nanti mungkin rekeningnya kita buat joint account atau escrow account. Tapi kalau joint venture company atau JV, itu kita akan buat venture baru. Nah, contohnya adalah let's say di Trans7 nih. Trans7 ini sebenarnya JV antara Transcorp dengan Kompas gitu. Jadi kita ngelihatnya dia udah punya satu venture sendiri, membuat satu company kongsi. Ini bisa dipakai untuk kondisi krisis sebenarnya. Ada pertanyaan? Apakah akta pendirian perusahaan masih berlaku sampai dengan saat ini mengingat bidang usaha disesuaikan KBLI misalnya? Nah, akta pendirian itu memang ada yang pakai jangka waktu, ada yang enggak. Tapi terkait bidang usaha tetap berlaku, Bu Nur Dewi Maria, selama jangka waktu pendiriannya belum berakhir. Jadi bedakan tuh. Biasanya sih di pendirian PT rata-rata dibuat untuk tidak terbatas ya jangka waktunya. Kecuali memang yang tadi ini joint venture company itu biasanya dibuat jangka waktu maksimal 10 tahun atau apa. Tapi sisanya biasanya
template-nya notaris sih dibuatnya tidak terbatas. Jadi biasanya ini belum berakhir. Terkait bidang usaha yang belum update, sebenarnya tidak mengurangi operasional dari si bisnis itu. Cuman karena nantinya akan ada kesulitan ketika kita mau perpanjang izin-izin karena tadi belum sesuai. Disarankan sih tetap, saya tahu nih ini terkait yang WhatsApp Blast ya, bahwa nanti kalau tidak disesuaikan maka akan expire. Kalau to be honest ya, kalau dari saya selama itu tidak dikeluarkan oleh Kumham langsung dan tidak diberikan surat peringatan kepada PT, maka sebenarnya PT masih bisa berjalan. Hanya mungkin itu bentuknya ultimatum untuk penyesuaian bidang usaha. Nah, itu terkait perusahaan bidang usaha yang sesuai KBLI 2017. Jadi saran saya sih tetap diubah, Bu, KBLI-nya biar ada keleluasaan juga nanti ketika mau pivoting atau apa gitu. Intinya tapi perusahaan belum berakhir kok. Kurang lebih seperti itu. Oke, another question, berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk pendaftaran brand di Indonesia? To be honest, secara regulasi itu 18 bulan, Pak Ryan. Tapi in practical ya, di kenyataannya itu bisa sampai 3 tahun. Tapi gini, nggak perlu khawatir untuk sampai terdaftar. Poinnya tadi ya, karena ini first to file, siapa yang daftarin duluan dia yang punya hak, maka let's say kita daftarin hari ini itu let's say 1 Mei gitu ya. Kita daftarin 1 Mei 2020. Walaupun nanti dikonfirmasi sama Kumham terdaftarnya 2 tahun atau 3 tahun lagi, sebenarnya kita sudah diproteksi merek kita sejak tanggal 1 Mei 2020 ini. Gitu. Jadi walaupun kita belum pasti terdaftar, tapi ketika kita sudah submit merek kita, itu sudah diproteksi secara hukum. Nah, itu yang biasanya dipakai di logo-logo tuh. Kalau misalnya kita lihat logo gitu ya, terus ada tulisan ini T kecil terus dibuletin. Itu adalah trademark ini sudah dimasukkan, tapi belum register. Ketika udah register, berubah tuh T-nya jadi R. Itu register. Itu salah satu contoh. Nah, biasanya paling banyak tuh copyright. Kalau copyright C dikecilin. Ini seru nih, pas banget Pak Ryan baru ngobrolin intellectual property. Karena selanjutnya kita ngobrolin intellectual property. Nah, ini biasanya orang ngomongnya paten. Ini bahasa yang paling lazim di orang Indonesia. Enggak hanya orang Indonesia sih, tapi mungkin karena zaman dulu intellectual property yang masih diakui itu soal teknologi. Jadi itulah kenapa paten itu yang paling dikenal. Tapi sebenarnya gini, ada banyak rezim, ada banyak jenis intellectual property. Pertama adalah copyright-nya. Copyright itu adalah nanti kita bahas ya. Di dalam satu produk iPhone gitu ya. Itu ada copyright yang diproteksi adalah program komputer, program softwarenya, iOS-nya itu adalah copyright. Gitu. Lalu di dalamnya ada paten. Paten itu terkait teknologi, invention-nya terkait fungsinya si iPhone ini kan dia ada fungsi touchscreen, ada fungsi tombol button home dan lain-lain. Nah, lalu ada lagi jenis berikutnya namanya industrial design. Industrial design itu apa? Itu adalah desain produknya. Jadi memang bahasanya hardware design lah, desain mobil dan lain-lain. Untuk di sini desain lingkungannya dan lain-lain itu adalah industrial design. Lalu ada circuit design, itu sebenarnya tata letak sirkuit terpadu lah kalau bahasa Indonesianya. Itu terkait microchip. Jadi setiap microchipnya aja itu sebenarnya ada intellectual property-nya juga tuh. Design and placement on microchip. Gitu. Lalu yang paling common adalah trademark atau merek dagang. iPhone adalah merek dagang. Milik Apple. Apple juga merek dagang. Gitu. Jadi kalau kita lihat beberapa merek dagang itu bahkan bisa aja dari nama orang. Kita tahu Jordan. Jordan itu nama orang dari Michael Jordan, tapi dia secara brand sepatu. Gitu. Dia sub-brand dari Nike. Hal-hal seperti itulah. Jadi sebenarnya intellectual property itu banyak. Sebenarnya masih ada lagi. Ada plant variety ya. Jenis tumbuhan, varietas tanaman, ada juga indikasi geografis, ada 9-10 jenis intellectual property, termasuk rahasia dagang. Tapi kita discuss yang paling common aja. Oke. Nah, ini. Oke, kita yang paling common aja. Copyright, paten, industrial design, sama trademark. Apa sih bedanya? Nah, tadi ya, kalau copyright itu hak cipta, ya. Itu yang memiliki namanya pencipta atau creator. Apa aja yang melingkupi copyright? Itu pertama adalah seni,
Itu dari painting, lukisan, lagu, fotografi, patung, puisi, dan lain-lain. Termasuk juga literatur, sastra. Sastra itu termasuk juga copyright. Lalu ada jurnal keuangan dan lain-lain ya, lebih ke mekanismenya, bukan kontennya, itu masuk ke copyright. Nah, copyright ini tidak harus didaftarkan. Jadi untuk mendapatkan proteksi, kita hanya cukup declare. Declaration zaman dulu belum ada medsos, dia harus buat seminar. Sekarang cukup dengan declaration biasa itu udah bisa. Declaration biasa itu gimana? Kita posting lah di medsos, itu udah bisa. Per tanggal kita declare, maka sejak itulah hak ciptanya melekat. Nah, itu uniknya copyright. Nah, durasinya, exclusivity-nya itu dimiliki ini paling lama sebenarnya copyright. Yaitu nggak paling lama sih, tapi ibaratnya dia 70 tahun sejak kreatornya meninggal. Jadi nunggu meninggal dunia dulu, baru masih ada ahli waris gitu ya. Sampai 70 tahun itu habis itu jadi public domain. Jadi kayak kalau teman-teman tahu lagunya lagunya Maroon 5 ya, Memories gitu. Kok ini mirip banget lagunya Canon ya? Karena kenapa? Ya masih boleh karena Beethoven atau Mozart itu udah nggak udah karya ciptanya itu udah public domain. Mereka udah lebih dari 70 tahun meninggalnya. Jadi udah milik umum, siapapun boleh pakai. Gitu. Itu copyright. Wow. Yes. Okay. Yes. Itu public domain. Beda nih sama misalnya Doraemon or Walt Disney. Walt Disney kayaknya udah meninggal lama. Saya boleh dong pakai Mickey Mouse. Nah, tunggu dulu. Kita pastikan dulu itu yang mau dipakai copyright-nya atau rezim lain. Ketika udah habis beberapa ya kayak Doraemon ya, Fujiko F. Fujio meninggal tahun 90-an gitu. Sekarang sih masih masuk ahli waris, tapi bukan berarti ketika itu sudah selesai kita bisa pakai karakter Doraemon. Karakter Doraemon atau Mickey Mouse atau Disney itu udah dipindahkan jenisnya menjadi trademark. Jadi pada akhirnya tetap eksklusif juga. Cuman udah beda jenis. Yang satu tadinya hak cipta, sekarang udah jadi merek dagang. Gitu. Oke, next itu paten. Nah, ini yang paling common nih. Ini nama orang yang memiliki paten itu adalah inventor atau penemu. Karena dia harus terkait teknologi atau temuan baru. Gitu. Jadi biasanya terkait bidang elektrikal, mekanikal, obat-obatan gitu ya. Software ada, tapi sebenarnya jujur aja kalau software komputer itu masuknya copyright. Kalau paten itu masuknya ke fungsinya. Jadi selama ada fungsi baru gitu, misalnya ada software yang bisa menghidupkan manusia, ya itu dipaten. Tapi biasanya kan akan ada hardware-nya tuh. Biasanya hardware-nya yang diprotek. Itulah paten. Dan paten itu harus memenuhi tiga unsur. Unsur pertama tuh novelty, kebaruan, harus baru. Kedua itu adalah ada proses gitu ya. Ada proses penemuannya gitu ya. Jadi kalau nggak ada proses, step inventory-nya harus ada gitu ya. Baru yang ketiga, industrial applicability. Bisa diterapkan secara massal. Jadi kalau kita bisa nemuin, tapi nggak bisa kita produksi massal, ya nggak akan ada patennya. Paten ini khusus memenuhi 3 unsur tadi. Contoh nih, bercandaan juga sih. Ada anak yang dari Aceh tuh dia nemuin pohon kedondong bisa menghasilkan listrik. Oke. Kira-kira paten bukan? What do you think, Alan? Bukan. Bukan. Kenapa? Not sure. Karena tidak bisa diproduksi secara massal, walaupun itu pohon gitu ya. Iya, kita harus tanam, beda dong posisinya, itu karunia Tuhan. Tapi kalau patent ini dia harus bisa di mass production. Gitu. Okay. Contoh paling simpelnya adalah kulit manggis. Ekstrak kulit manggis. Itu iklannya dulu banyak banget. Itu basically can be patent karena dia ada prosesnya. Selama tadi ya ada fungsi kebaruannya. Selama nggak ada fungsi kebaruannya, tetap nggak bisa di-treat secara patent. Oke, itu summary. Nanti mungkin bisa saya share kurang lebih ya trademark yang paling umum. Nah, mungkin sedikit summary. Ini ada beberapa poin kenapa trademark itu penting. Pertama, yaitu ya, ini punya value. Ini ada beberapa trademark yang kita bisa lihat, bahkan sampai dispute gitu ya. Sederhana Bintaro, ini juga dispute, tapi kita lihat seberapa pentingnya kata sederhana untuk warung Padang. Gitu. Jadi itu penting banget untuk trademark. Terus kedua, ada contoh lagi ST. I don't know ini masih banyak atau enggak, tapi so far ini dulu sangat populer. Ini adalah miliknya Sosro.
kenapa dibuat sub brand ST? Secara konten sama sebenarnya, Sostro Teh Botol tuh sama banget sama ST. Tapi dulu dipakai untuk diversifikasi produk melawan kompetitornya itu Teh Kita. Karena dulu Teh Kita tuh botolnya gede, sedangkan Teh Botol nggak mau merubah brand identitinya, makanya dia buat sub brand namanya ST untuk diversifikasi produk. Ya sama kayak Indomie and Sarimi gitu ya. Atau mie sukses dan mie sedap gitu. Mie sedap dia nggak akan mau turun level, dia nggak akan mau adu lawan super mie. Jadi mie sedap dia memposisikan head to headnya sama Indomie, super mie dilawan dengan mie sukses, sama-sama dari Wingsuit. Kurang lebih seperti itu case tadi. Oke, it's a wrap. Oke, jangan lupa visit legalku.com dan kita juga punya salah satu sosial media namanya Legal Room. Legalroom.co.id. Ini lebih ke komunitas. Kalau yang suka buat artikel dan lain-lain, silahkan visit dan buat akunnya. Di sini juga kita sarankan untuk anonymous, jadi nggak perlu pakai nama asli. Jadi sangat terbuka untuk orang yang mau berargumen ya dengan dasar hukum tentunya. Gitu. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Thank you. Wow, well done. Well done. Wow. Yeah, so see what I mean? Legalku, make sure to visit Legalku, make sure to visit Legal Room. Itu sangat also AMS. innovative. Yeah? Yeah. Okay, so I guess I still have probably 2 or 3 questions. Tapi waktu kita sudah habis, sudah lumayan habis dari tadi. Oke, setelah ini saya dan Philo akan mengirimkan semua attendee downloadable resources ya untuk di-download sendiri, dan seperti yang saya janjikan di video kemarin, kita akan mengannounce collaboration antara aims.id dan Legalku, dan itu akan bisa ditemukan di email blast yang bakal kita kirim at the end of today. Okay, so make sure to keep checking your email. And thank you so much for attending. Thank you. Hello, thank you very much. Thank you. Stay healthy, everyone. Yep. Okay, so make sure, follow us on Instagram, Facebook, whatever. Mine is aims.indonesia. Legalku is legalku.com, is it? Yes. I was correct. Yeah, it's in the chat. So make sure to follow us. I have webinars weekly. Next week, there's going to be, I'm going to make an announcement. So again, follow me on Instagram, follow Aims Indonesia on Instagram. It's going to be guests every week. But Philo also has webinar every day. Not every day. So, follow Legalku as well to find where he's gonna be tomorrow or the day after that. But he's got. Saya udah cek di Instagram Legal. It's like, oh my god, I think for the next 20 days you're booked out, right? Yeah. So and I can totally understand why. He's got a lot of very interesting stories to share. I think. As a startup, as a business, Legalku is in a very sweet spot. Not a lot of there is a big gap from what I in the legal market, especially in Indonesia. And I think what really impressed me from Legalku is that they try to make the rules as clear as possible. And that's not what everybody's doing in Indonesia, obviously. That's why the legalku.com and legalroom.co.id is a very good innovation, and I'm sure it can help a lot of small businesses or maybe big corporations as well to get their questions answered. And as you said in the beginning, there is it's a disruption, this legal tech thing. And I believe it's a beautiful disruption because now we don't have to go to those snob nose and pay them like $100 an hour just for consultation. Yeah, and don't hesitate to reach out to Legalku, their team, if you need any help. You obviously know that from our discussion just now that Philo
knows what he's talking about. He's the guy to go to. And obviously, don't hesitate to come with me to come and talk to me. Yeah. If you need anything in terms of obviously aims at ideas, digital marketing, but anything other than that about this webinar, or why what kind of equipment I use for this and that sort of thing, just reach out. And I think in this isolation, I would love to be as, what do you call it, as social as possible. Even though that can only be done online, but it would be great to have new friends, new people to discuss things with. So yeah, I'll keep an eye out on the email, that's for sure, because we have a very, very interesting offer for everybody that I'm sure can help. All right. Okay. After this, me and Josh are gonna talk in private. It's like, yeah, let's do this. And all right. So thank you again, Philo. Thank you everybody for attending. Thank you everyone. Keep in touch and keep an eye out for emails from both of us. Make sure to fill out the survey from the Legalco team as well if you haven't. And let's see the chat just to make sure. Okay, yep. That's it then. I'll see you next week. And thank you everyone. Thank you, Alan. Bye-bye. That's it. Bye. Bye-bye.